Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsinar, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 230607501001. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang perilaku konsumen yang terbagi dalam 4 pokok bahasan, yaitu materi pertama, motivasi dalam perilaku konsumen; kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility terhadap konsumen; yang ketiga, hak dan tanggung jawab konsumen; serta yang keempat, perlindungan terhadap kontrak baku. Keempat topik ini memiliki keterkaitan erat, baik dari sisi teori maupun implementasi praktis, terutama dalam konteks perlindungan konsumen di era modern saat ini. Inilah susunan materi yang akan saya paparkan. Kita akan mulai dari dasar, yaitu bagaimana motivasi bekerja dalam perilaku konsumen, lalu mengulas bagaimana perusahaan bertanggung jawab melalui CSR, kemudian masuk ke pembahasan hukum mengenai hak dan kewajiban konsumen, dan terakhir menutup dengan perlindungan terhadap kontrak baku yang seringkali kita temui dalam transaksi digital dan konvensional. Nah, materi pertama yaitu motivasi dalam perilaku konsumen. Apa sih pengertian motivasi itu sendiri? Nah, motivasi adalah dorongan atau kekuatan internal dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. Dalam konteks perilaku konsumen, motivasi berperan sebagai alasan utama seseorang membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Proses motivasi biasanya bermula dari munculnya kebutuhan yang kemudian menciptakan dorongan atau tekanan, lalu memicu perilaku konsumsi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kenyamanan, efisiensi, bahkan prestis. Nah, kemudian jenis-jenis motivasi. Motivasi konsumen dapat dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama, rasional, yaitu motivasi yang berbasis dengan logika atau alasan objektif. Misalnya seseorang membeli ponsel karena mempertimbangkan fitur, kapasitas memori, dan harga. Kedua, emosional, yakni dorongan berdasarkan perasaan atau citra diri, misalnya membeli parfum atau mobil mahal bukan hanya untuk fungsi, tapi juga karena ingin terlihat elegan atau percaya diri. Nah, yang ketiga, laten, yaitu motivasi tersembunyi yang tidak disadari oleh konsumen dan baru muncul saat mereka melihat atau terpapar produk tertentu. Contohnya seperti tiba-tiba ingin membeli alat olahraga setelah melihat iklan gaya hidup sehat. Kemudian teori motivasi. Dalam ilmu perilaku konsumen, terdapat 2 teori utama yang digunakan untuk memahami motivasi, yaitu yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis seperti makan dan tidur, keamanan, kasih sayang, dan kepemilikan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan potensi tertinggi dalam diri seseorang. Kedua, teori Michelin yang berfokus pada 3 kebutuhan utama yang mendorong tindakan manusia. Yang pertama, need for achievement, yaitu keinginan untuk berprestasi. Kedua, need for power, yaitu keinginan untuk mengendalikan, mempengaruhi orang lain. Ketiga, need for affiliation, yaitu dorongan untuk diterima dan memiliki hubungan sosial yang baik. Kedua teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan yang kompleks, terutama dalam pembelian barang-barang non-esensial. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi kedua, CSR terhadap konsumen. Pengertian CSR itu sendiri atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis, bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk konsumen. CSR bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab legal yang diatur dalam beberapa regulasi, seperti
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 74 yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan bertanggung jawab sosial dan lingkungan. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan yang merupakan aturan pelaksana dari undang-undang PT tersebut. Kemudian pentingnya CSR bagi konsumen. Dalam konteks konsumen, CSR berperan penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas. Konsumen masa kini semakin peduli dengan isu lingkungan, hak pekerja, dan keadilan sosial. Mereka cenderung produk atau merek dari perusahaan yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat. CSR juga mampu memperkuat reputasi perusahaan, membedakan produk dari pesaing, serta mendorong perilaku konsumen yang lebih etis. Nah, selanjutnya, bentuk CSR terhadap konsumen. CSR terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui penyediaan produk yang aman dan berkualitas sesuai standar, informasi yang jujur dan transparan pada label atau iklan, perlindungan terhadap data dan privasi konsumen, pemberian harga yang adil, dan layanan purna jual seperti garansi atau pengaduan pelanggan. Semua hal ini memperkuat hak-hak konsumen dan mencerminkan integritas perusahaan dalam praktik bisnisnya. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga, hak dan tanggung jawab konsumen. Hak dan tanggung jawab konsumen itu sendiri secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya dalam Pasal 4 yang menetapkan 8 hak utama. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa. Kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan produk sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Ketiga, hak informasi yang benar, jelas, dan jujur. Keempat, hak didengar dapat keluhannya. Kelima, hak advokasi perlindungan hukum. Keenam, hak edukasi konsumen. Ketujuh, hak pelayanan yang benar dan tidak diskriminatif. Dan kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi jika dirugikan. Hak-hak ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen dalam setiap transaksi. Kemudian tanggung jawab konsumen. Di samping hak, Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab konsumen, antara lain membaca atau mengikuti informasi petunjuk penggunaan, beretikat baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan kesepakatan, dan mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa dengan itikat baik. Perilaku tidak bertanggung jawab seperti pengembalikan produk setelah digunakan, menyebarkan ulasan palsu, atau menggunakan produk ilegal adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan jasa dan bisa merugikan produsen maupun konsumen lain. Nah, yang terakhir materi keempat yaitu perlindungan kontrak baku. Pengertian kontrak baku itu sendiri dalam dunia modern kita sering menemui kontrak baku, yaitu perjanjian yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, di mana konsumen hanya bisa menyetujui atau menolak secara keseluruhan. Kontrak baku banyak digunakan dalam layanan digital, e-commerce, dan bahkan produk perbankan. Kemudian ada ciri-ciri kontrak baku. Ciri-ciri kontrak baku antara lain disusun oleh pelaku usaha tanpa negosiasi, berlaku massal untuk semua konsumen, konsumen tidak punya ruang untuk tawar-menawar, dan sering mengundang klausula eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab. Dalam praktiknya, klausula eksonerasi dapat merugikan konsumen, terutama jika terjadi kesalahan dari pihak produsen atau penyedia jasa.
Nah, kemudian risiko dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menolak pengembalian barang, mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, menyatakan bahwa konsumen dianggap telah menyetujui seluruh ketentuan yang memberatkan tanpa diberi kesempatan membaca. Nah, regulasi ini menjadi dasar pelindungan hukum yang penting dan konsumen harus lebih teliti dalam membaca serta memahami kontrak sebelum menyetujuinya. Sebagai kesimpulan, perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh motivasi yang bisa datang dari dalam diri, baik secara rasional, emosional, maupun tidak disadari. Perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa dituntut untuk tidak hanya mengajar keuntungan, tapi juga menjalankan tanggung jawab sosial melalui CSR. Sementara itu, konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan juga tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur dan etis. Kontrak baku sebagai bentuk perjanjian modern perlu diawasi dan dipahami secara kritis agar tidak merugikan pihak lebih lemah. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap perilaku konsumen, CSR, perlindungan hukum, dan etika konsumen akan menciptakan sistem pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian dari pemaparan keempat materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.